Bab 2711. Bertarung atau diam. Warrior yang menggelengkan kepala dan tersenyum, cepat lakukan. Shiro menganggukkan kepala, lalu menyimpan labu itu. Kemudian, dia melihat ke arah kepala naga raksasa yang berada di dalam formasi. Nadi spiritual. Sebuah nadi spiritual yang sangat panjang dan besar. Shiro mengedipkan mata. Makhluk raksasa di depannya ini seharusnya masuk ke dalam pagoda Hongmeng. Inilah pemikiran pertama yang muncul di dalam pikiran Shiro ketika melihat naga raksasa ini. Dia mengayunkan tongkat spiritual dengan cepat. Beberapa saat kemudian, energi spiritual yang ada di formasi sudah diserap habis olehnya. Tali emas yang mengelilingi naga emas itu perlahan-lahan menjadi ilusi. Si jubah hitam yang berdiri paling depan di seberang warrior yang mendadak tersenyum, "Warrior yang, tak kusangka kamu berani datang ke sini. Sepertinya kamu sangat percaya diri." Warrior yang memandang si jubah hitam, "Ayo bertarung, kalau tidak mau diam saja." Si jubah hitam tersenyum kejam, "Warrior yang, coba lihat baik-baik kondisi di sekitarmu." Warrior yang melihat kondisi sekitar. Seraas, 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 seraas. Ruang hampa di sekitar mereka langsung mulai terbuka. Penyergapan. Kelihatannya, si jubah hitam dan lainnya sudah menebak warrior yang pasti akan kembali ke sini. Si jubah hitam tertawa, "Warrior yang, oh warrior yang. Kalau kamu tidak datang, kami pun tidak ada cara untuk menangkapmu. Untung saja, kamu datang. Apa kamu sudah melihat batasan wilayah yang ada di sekitarmu? Ruang hampa di sekitarmu ini sudah diperkuat dengan metode rahasia. Bukankah leluhur spiritualmu sangat hebat? Boleh coba untuk menghancurkannya, kamu." Ketika berbicara, suara si jubah hitam langsung berhenti secara mendadak. Karena ada sebuah cahaya pedang menebas ke arahnya. Ekspresi wajah si jubah hitam berubah, lalu mengepal erat tangan kanan dan menginju. Pada saat mengayunkan tinjuan ini, muncul gelombang energi yang membentuk sebuah perisai di depannya. Pertahanan. Energi yang terkandung dalam pedang warrior yang sangat kuat, menahan dengan paksa akan membuat diri sendiri luka parah. Pedang sempurna. Boom. Perisai gelombang energi ini langsung retak dan meledak, lalu si jubah hitam sudah terpelanting ke belakang ribuan meter. Orang berpakaian hitam yang ada di sekitar si jubah hitam baru akan menyerang warrior yang sudah mengayunkan pedangnya. Kekuatan jiwa pedang yang kuat langsung membuat mereka terpelanting ke belakang. Warrior yang tidak menyerang lagi, melainkan kembali ke sisi Shiro. Bocah kecil ini barulah paling penting. Di ruang hampa lainnya, Yoshi Huang membawa Master Sekte Belantara dan Master dari berbagai dunia melihat warrior yang dan sekelompok orang berpakaian hitam ini. Ekspresi mereka sangat datar. Ekspresi wajah semua orang sangat serius. Karena warrior yang sudah lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Yoshi Huang mendadak berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Dia menjadi semakin kuat, bukanlah hal yang buruk bagi kita. Kita tidak ada konflik dengannya. Ada dia di sini, maka tanah eskatologi akan takut pada kita. Mungkin ini hal yang baik bagi kita semua." Ekspresi semua orang menjadi lega ketika mendengar perkataan ini. Sama seperti yang dikatakan Yoshi Huang, ada warrior yang menekan tanah eskatologi. Bagi mereka dan Sekte Belantara adalah hal yang baik. Kalau tidak ada warrior yang, maka tanah eskatologi akan menjadi penguasa. Ini adalah sebuah bencana bagi mereka. Di kejauhan, di bawah bantuan Shiro, tali emas yang ada di badan naga raksasa ini sudah semakin sedikit. Warrior yang tidak turun tangan, karena sebelumnya tali-tali ini sudah menyatu dengan tubuh naga raksasa ini. Pedang dia bisa memotong tali-tali ini, tapi kemungkinan besar akan melukainya.
Ditambah lagi, dia harus bertarung dengan sekelompok orang berpakaian hitam yang ada di kejauhan. Sekarang sekelompok orang berpakaian hitam masih tidak menyerang. Pertarungan tadi sudah membuat mereka tahu jelas perbedaan mereka dengan warrior yang sekarang masih lanjut bertarung, itu sama dengan mencari mati. Sekelompok orang berpakaian hitam tidak menyerang, warrior yang juga tidak menyerang. Tidak lama kemudian, tali emas yang ada di tubuh naga raksasa pun hilang semua. Shiro tersenyum lalu mulai mengayunkan cakar kepada Dewa Nadi dan Dewa Spiritual. Semua orang mengetahui maksudnya. Di sisi lain, ekspresi Yoshi Huang dan lainnya langsung menjadi jelek. Tidak perlu ditebak lagi, roh baik ini pasti sedang menghasut Dewa Nadi Spiritual untuk dibawa pergi olehnya. Pada saat ini, terjadi hal yang aneh di tempat yang tidak jauh. 2 art. Permukaan bumi di dalam batasan wilayah langsung bergetar. Pegunungan yang ada di dalamnya langsung runtuh, kemudian raksasa langit bangkit keluar dari dasar tanah. Manusia raksasa ini terbentuk dari batu raksasa hitam. Langit dan bumi terlihat kecil di depannya. Karena manusia ini sangat besar. Shiro melihat sekilas manusia raksasa, lalu memandang ke arah naga raksasa dan mengayunkan tangannya. Shiro sedang memanggil naga itu untuk kabur bersamanya. Naga itu melihat Shiro cukup lama, lalu memandang ke arah warrior yang, "Kamu manusia." Warrior yang memandang naga itu sekilas dan menganggukkan kepala, "Iya, kenapa?" Naga itu berkata dengan suara kecil, "Jika aku ikut pergi bersamamu, maka energi spiritual yang ada di dunia ini akan mulai menghilang, paling lama 10 tahun. Dunia ini akan menjadi reruntuhan." Warrior yang berkata dengan santai, "Kamu mau tetap di sini?" Naga itu menggelengkan kepala, "Manusia, kamu sangat kuat. Apa bersedia bersamaku melindungi dunia ini?" Warrior yang tercengang, lalu menggelengkan kepala dengan tegas, "Jika kamu tidak mau pergi, kami akan segera pergi." Dia datang menyelamatkan nadi spiritual hanya karena Shiro. Jika nadi spiritual ini tidak mau pergi, dia akan langsung membawa Shiro pergi. Menyelamatkanmu atau melindungimu. Memang aku bodoh. Warrior yang bukan orang yang bodoh. Dia masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Sekarang dia bisa menekan tanah eskatologi karena dia bisa pergi kemana saja. Jika dia melindungi Dewa Nadi Spiritual, maka selamanya akan berada di sini. Sampai saat itu, dia tidak ada hidup damai lagi. Dewa Nadi Spiritual itu hanya diam. Saat ini, warrior yang berkata, "Aku berikan kamu waktu 10 detik untuk berpikir tetap di sini atau pergi." Manusia raksasa yang ada di kejauhan sudah berjalan ke arah warrior yang setiap langkahnya membuat permukaan bumi bergetar dan roboh. Aura dan penekanan yang sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari master alam penguasa takdir. Warrior yang memandang manusia raksasa dengan ekspresi wajah datar. Shiro kembali ke pundaknya lalu melihat Dewa Nadi Spiritual sekilas dan tidak lagi mengayunkan cakarnya. Dia datang menyelamatkan Dewa Nadi, tapi Dewa Nadi tidak mau ikut bersamanya, dia juga tak berdaya. Kedatangan mereka kali ini juga sangat berbahaya. Manusia raksasa semakin dekat. Saat ini, Dewa Nadi Spiritual mendadak menatap ke arah langit, tempat keberadaan Yoshi Huang dan lainnya, klan manusia, klan siluman, laksa klan dan laksa dunia. "Jika aku berada di sini, apa kalian bisa melindungiku?" Yoshi Huang dan lainnya hanya diam dan tidak menjawab. Dewa Nadi Spiritual sangat ingin berada di dunia ini, tapi masalahnya ada orang yang ingin mencelakainya. Asalkan ada orang yang ingin melindunginya, ia akan bersedia tetap berada di sini. Sudah berlalu beberapa detik, Yoshi Huang dan lainnya hanya diam saja.
Melindungi dewa spiritual. Si jubah hitam dan lainnya kemungkinan akan pergi ke tanah eskatologi. Mereka mana mungkin bisa melindungi dewa spiritual ini. Mereka ingin melindungi dewa nadi spiritual, tapi kemampuan mereka masih tidak cukup. Mereka tidak berani bertentangan dengan orang tanah eskatologi. Dewa nadi spiritual yang ada di depan warrior yang mulai menenangkan hati. Beberapa saat kemudian, ia memandang warrior yang dan Shiro, "Baik, aku akan ikut pergi bersamamu." Shiro tersenyum dan menyambut kedatangannya. Naga raksasa memandang warrior yang, "Bantu aku tahan 15 menit, aku ingin keluar." Warrior yang menganggukkan kepala, "Baik." Dewa nadi spiritual memejamkan kedua matanya, kemudian dinasti Eternity langsung bergetar kuat. Pegunungan langsung roboh, permukaan bumi mulai retak. Pada saat ini, warrior yang sudah memasukkan Shiro dan ke dalam pagoda Hongmeng. Kemudian, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang menembak ke arah manusia batu raksasa. Sekarang dia harus menyerang, karena manusia batu raksasa itu sudah tiba di depan mereka. Manusia batu raksasa mendadak meninju ke arah bawah. Satu tinjuan ini langsung membuat permukaan tanah bergetar dan ambruk. Bam! Cahaya pedang lenyap, satu sosok bayangan manusia terpelanting terbang. Sosok bayangan itu adalah warrior yang mengentakkan kaki ke tanah, barulah berhenti. Pada saat ini, si jubah hitam yang ada di kejauhan mendadak mencibir, "Warrior yang, ternyata kamu lemah juga." Warrior yang mendadak menoleh ke arahnya, "Diam. Jangan berisik." Usai berkata, dia menarik keluar pedang lalu menyerbu ke arah manusia batu raksasa. Dia sangat cepat, bahkan tidak ada orang yang bisa melihat jejaknya. Di saat semua orang langsung tercengang, warrior yang mendadak muncul di atas kepala manusia batu raksasa. Satu tebasan. Ilmu menebas langit menarik pedang versi terkuat. Satu tebasan, membuat bumi ambruk. Manusia batu raksasa langsung mengangkat kedua tangannya menahan tebasan pedang ini. Namun, di saat tebasan ini mengenai tangannya, kedua lengannya langsung putus, sedangkan tebasan pedang masih terus membelah badannya. Beberapa saat kemudian, warrior yang sudah mendarat di kaki manusia batu raksasa. Kondisi menjadi hening, manusia batu raksasa ini terbelah menjadi dua dan jatuh ke dua sisi. Semua orang tercengang melihat kondisi ini. Satu serangan sudah berhasil mengalahkannya. Warrior yang menyimpan pedangnya. Di saat ini, dewa nadi spiritual langsung membumbung tinggi ke langit. Seketika membuat dinasti Eternity bergetar. Warrior yang dan lainnya, melihat dewa nadi spiritual semakin lama semakin kecil. Sedang mengecil. Warrior yang memandang sekelompok orang berbaju hitam dengan tatapan dingin dan datar. Mereka siapa yang berani bergerak pasti akan mati. Beberapa saat kemudian, dewa nadi spiritual semakin lama semakin mengecil. Setiap daerah dinasti Eternity yang memiliki bagian tubuhnya, maka energi spiritual yang ada di sana akan menghilang dengan cepat. Di tempat yang memiliki energi spiritual sedikit pun langsung kekeringan. Tidak tahu lewat berapa lama, dewa nadi spiritual mendadak terbang ke arah warrior yang. Beberapa saat kemudian, dewa nadi spiritual langsung masuk ke dalam tubuh warrior yang, lebih tepatnya masuk ke pagoda Hongmeng. Haha. Pada saat ini, si jubah hitam yang ada di kejauhan langsung tertawa keras, "Warrior yang, oh warrior yang. Apa kamu tahu, kamu menghancurkan dinasti Eternity, maka kamu akan menjadi musuh semua orang dinasti Eternity." Haha. Usai si jubah hitam selesai berkata, batasan wilayah yang ada di sekitar mendadak menghilang. Di waktu bersamaan, sekelompok orang berpakaian hitam serentak mundur.
Konspirasi. Semua ini adalah siasat dia. Dia sengaja menyuruh warrior yang menyelamatkan dewa nadi spiritual. Bersambung.